Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Adelia dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Nah teman-teman, dalam pertemuan yang kemarin kita udah membahas terkait kombinasi bisnis, kombinasi antara dua bisnis atau lebih, di mana mereka itu menyatukan bisnis mereka dengan cara akuisisi dengan nilai tercatat ekuitas. Teman-teman masih ingat apa itu nilai tercatat ekuitas? Ya benar, dimana nilai tercatat ekuitas itu ketika kita harga akuisisi yang kita keluarkan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan itu sama dengan nilai ekuitas dari perusahaan tersebut. Jadi istilahnya harga jual dari satu perusahaan itu sama seperti value dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemarin kita juga udah belajar terkait bagaimana apabila akuisisi itu dilaksanakan secara full atau 100%. Kita udah khatam bicara tentang itu. Dan sekarang Miss Adel pengen lanjut ke materi selanjutnya, di mana kita melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan, di mana akuisisi tersebut nilainya melebihi dari value dari perusahaan itu sendiri atau melebihi dari nilai tercatat ekuitas. Seperti contohnya, ada satu perusahaan yang value-nya di angka 1 miliar, tapi kita membelinya harga perolehan akuisisinya di angka 1,5 miliar. Sehingga nantinya dalam materi ini kita akan mengetahui satu gap antara harga dari perolehan dari suatu perusahaan itu dengan nilai ekuitasnya. Dan gap itu kita sebut sebagai diferensial. Apakah diferensialnya nanti positif atau negatif? Yang akan kita bahas sekarang ini adalah diferensial positif atau nantinya akan menjadi goodwill. Nah, kenapa sih kita membahas terkait adanya nilai akuisisi yang melebihi dari nilai ekuitasnya? Hal ini dikarenakan kalau di dalam kenyataan sehari-hari itu sangat jarang apabila harga perolehan itu sama dengan nilai ekuitas. Yang sering terjadi adalah harga perolehan melebihi nilai ekuitas atau harga perolehan kurang dari nilai ekuitas. Dan yang kita bahas adalah di mana harga perolehan melebihi ekuitas pada saat ini ya. Dan kita juga akan membahas, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang akuisisi yang 100% full. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan coba membahas di mana akuisisinya itu adalah akuisisi sebagian. Bisa lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Sehingga dalam materi kali ini kita akan ada satu pokok bahasan baru, yaitu yang disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Apa itu kepentingan non-pengendali? Jadi kepentingan non-pengendali itu adalah bagian dari perusahaan yang tidak kita miliki, yang tidak kita akuisisi. Misal kita melakukan akuisisi terhadap satu perusahaan sebanyak 60%, maka yang 40% itu adalah bagian dari kepentingan non-pengendali. Biar teman-teman lebih paham terkait materi ini, yuk simak pembahasan studi case yang berikut ini. Oke, jadi ini pembahasan dari soal 4B di bukunya Pak Taufik Hidayat. Yang pertama, kita akan menghitung tentang perhitungan total diferensial. Nah, dari LJK yang sudah disediakan oleh Pak Taufik Hidayat itu di sini kita menghitungnya ada dua perhitungan ya. Jadi perhitungan kepemilikan kita, di mana kepemilikan kita adalah 70% dan juga di mana kepemilikannya adalah 100%. Jadi di sini nanti ada perbandingannya. Kalau kepemilikan 70 diferensialnya berapa dan kalau kepemilikan 100% diferensialnya berapa. Yang pertama yang harus kita ketahui dari untuk mencari diferensial adalah kita mengetahui nilai investasinya. Nilai investasi ini senilai, kalau kepemilikan kita 70% adalah senilai 490 juta rupiah. Nah, 490 juta rupiah ini kita dapatkan dari mana? Dari informasi di soal bahwa akuisisi 70% kepemilikan adalah senilai 490 juta rupiah. Sedangkan kalau kepemilikan yang 100% itu berarti tinggal kita hitung saja. Kalau 490 juta itu adalah 70% kepemilikan, berarti kalau 100% kepemilikan berapa? Rumusnya adalah kita pakai perhitungan matematis ya. Di mana rumusnya adalah 100% per 70% kita kalikan dengan 490 juta rupiah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk mencari diferensial adalah kita menghitung berapakah
nilai buku dari kepemilikan kita. Yang didapat informasi dari soal adalah bahwa adanya saham biasa senilai 500 juta rupiah dan juga 100 juta rupiah dari saldo laba. Jadi di sini ada saham biasa PT Brangko itu ada 500 juta rupiah dan juga saldo labanya 100 juta rupiah. Sehingga total kepemilikan nilai bukunya adalah 600 juta rupiah. Dan kalau di 100% kepemilikan kan langsung kita tulis 600 juta ya. Tapi kalau yang di 70% kepemilikan, maka kita harus kalikan dulu dengan 70%-nya. Sehingga kalau kepemilikan kita 70%, maka kita akan mendapatkan nilai bukunya itu senilai 420 juta rupiah. Dari sini baru kita bisa menghitung berapakah diferensial yang ada. Kalau dari kepemilikannya 70%, rumusnya kan nilai investasi kita kurangi dengan nilai buku, sehingga didapat diferensial 70 juta. Ini kalau kepemilikan 70%. Sedangkan kalau kepemilikan 100%, diferensialnya adalah 700 juta, kita kurangkan dengan nilai bukunya 600 juta rupiah. Sehingga didapatkan diferensial 100 juta rupiah. Ini tata cara perhitungan diferensialnya. Selanjutnya setelah kita mengetahui diferensialnya, kita di sini menghitung alokasi diferensialnya. Nah, caranya gimana? Di sini alokasi diferensial itu kita rinci. Dia perbedaannya dari mana saja? Yang pertama dari nilai persediaan. Ini kita lihat informasinya dari laporan posisi keuangan dari PT Daryl dan Brangko. Nah, di sini yang pertama ada dari persediaan, bangunan, peralatan, paten, dan juga goodwill. Di sini kita akan membandingkan antara nilai buku mereka dengan nilai wajarnya. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan, nilai persediaan dari PT Brangko di sini adalah 100 juta rupiah nilai bukunya. Terus untuk bangunan nilai bukunya adalah 160 juta rupiah, peralatan 330 juta rupiah, paten dan goodwill nilainya kosong. Kemudian dari informasi penjelasan di bab 4B ini kita mengetahui adanya informasi bahwa ini selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset neto PT Brangko terdiri dari persediaan yang dinilai terlalu rendah sebesar 5 juta rupiah. Maksudnya apa? Jadi persediaan dinilai terlalu rendah 5 juta rupiah. Sehingga di sini Bu Ada memasukkan nilai wajarnya dia adalah 105 juta rupiah. Maksudnya apa persediaan dinilai terlalu rendah? Jadi biasanya di dalam akuntansi itu kita terlalu cepat menilai suatu penyusutan. Sehingga misalkan di dalam metode akuntansi ada penyusutan untuk kendaraan. Kendaraan itu misal bisa dipakai 10 tahun menurut metode akuntansi ya. Sehingga penyusutannya dia akan disusutkan habis sampai 10 tahun. Padahal kenyataannya kendaraan itu masih bisa dipakai sampai 20 bahkan 30 tahun. Sehingga akuntansi kadangkala terlalu awal mengakui soal adanya penurunan nilai. Sehingga di sini maksudnya dari persediaan dinilai terlalu rendah 5 juta, itu artinya nilai buku persediaan itu mengakui jumlah persediaannya terlalu rendah. Padahal berdasarkan nilai wajar, persediaan itu nilainya masih lebih tinggi 5 juta rupiah. Sehingga pada nilai wajar di sini kita masukkan nilainya adalah 105 juta rupiah. Kemudian untuk informasi bangunan, di sini bangunan dinilai terlalu rendah juga 14 juta rupiah sehingga nilai wajarnya 174 juta rupiah. Peralatan dinilai terlalu rendah 21 juta sehingga nilai wajar peralatan adalah 351 juta. Dan paten itu dia belum dicatat karena sebenarnya mereka punya paten tapi tidak dicatat dalam nilai buku. Sehingga di sini kita masukkan nilai patennya dalam 40 juta rupiah. Nah, kita udah punya informasi tentang nilai buku, kita udah punya informasi tentang nilai wajar. Tinggal kita selisihkan. Selisih ini merupakan hasil pengurangan antara nilai buku dan nilai wajar. Kita selisihkan. Dan di sini dia ada goodwill 20 juta rupiah. Kita dapat dari mana goodwill 20 juta rupiah? Kalau teman-teman ingat, rumus goodwill di awal itu adalah dari total kita kurangkan dengan alokasinya.
Kalau misalkan dari total 100 juta ini kita kurangkan dengan alokasi, ternyata dia masih ada nilai positifnya, berarti itu kita akui sebagai goodwill. Dan pertanyaan selanjutnya adalah total 100 juta ini dapatnya dari mana? Jadi, total 100 juta ini kita dapatkan dari hasil penjumlahan atau penjumlahan dari selisih, ataupun kita dapatkan dari ini, dari nilai diferensial. Jadi diferensialnya kan 100 juta menurut perhitungan total diferensial. Nah, ini kita masukkan ke kolom total selisihnya, diferensialnya. 100 juta ini kita kurangkan dengan nilai persediaan 5 juta, kita kurangkan dengan nilai bangunan 14 juta, kita kurangkan dengan peralatan 21 juta dan juga paten 40 juta. Ketika kita jumlahkan ini semua, ternyata jumlahnya adalah 80 juta rupiah. Padahal total diferensialnya adalah 100 juta rupiah. Sehingga akan ada selisih 20 juta rupiah yang dapat kita akui sebagai goodwill dari PT Brangko. Nah, dari total selisih ini merupakan selisih apabila kepemilikan kita itu 100%. Padahal di sini kita kepemilikannya adalah sebagian, di mana kepemilikan sebagian di sini adalah 70%. Sehingga harus kita kalikan antara selisih dengan persentase kepemilikan yang 70% ini sehingga menghasilkan nilai dari induknya. Dengan total 70 juta rupiah. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung perhitungan nilai investasi di dalam rupiah. Jadi perhitungan nilai investasi itu merupakan penjumlahan antara nilai buku, goodwill, dan juga kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi. Atau kalau kita tadi sudah mengerjakan tentang alokasi diferensial ini, jadi rumusnya dari total nilai investasi ini merupakan nilai buku. Nilai buku 420 juta rupiah. Kita dapat dari mana? Ini, kita lihat dari tabel yang ada di atasnya. Nih, nilai buku dari persentase kepemilikan kita sebesar 70%. Ini ketemu nilai bukunya adalah 420 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan goodwill dan juga kelebihan nilai wajar. Yang kalau kita total 14 juta ditambah 56 juta ini sama dengan 70 juta dari alokasi diferensial pada induk. Tapi kalau di sini di perhitungan nilai investasi kita pecah menjadi dua. Goodwill yang 14 juta rupiah dan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi yang terdiri dari penjumlahan antara persediaan, bangunan, peralatan, dan juga paten. Sehingga apabila ditotal nilai bukunya dari 420 juta rupiah, kita tambahkan dengan diferensial induk 70 juta rupiah sehingga menghasilkan nilai investasinya adalah sebesar 490 juta rupiah. Selanjutnya, ini untuk menghitung amortisasi diferensial dalam rupiah. Nah, di sini yang kita hitung amortisasi atau penyusutannya itu adalah akun-akun berikut. Jadi akun persediaan, dia jelas ada amortisasinya. Ada bangunan, peralatan, paten, dan goodwill. Tapi goodwill di sini dia tidak diamortisasikan. Dan di sini, ini yang akan kita hitung itu adalah di tahun, ini bukan 2015 ya, tapi 2017 dan juga 2018. Nah, yang pertama, kita punya informasi tentang persediaan. Pada tahun 2017, kita punya persediaan senilai 3.500.000. Ini kita dapatkan informasinya dari mana? Jadi, di tahun 2017 kita punya persediaan sebanyak 3.500.000 ini bisa kita dapatkan dari nilai induk. Bahwa di dalam nilai induk ini dari selisih diferensialnya kita punya persediaan 3.500.000. Kemudian ada juga bangunan, peralatan, dan juga paten yang nilainya ini kita dapatkan dari nilai induk. Nilai induk ini kan dia kita dapatkan selama ketika dia terjadinya transaksi ya. Nah, bedanya apa dengan penghitungan amortisasi diferensial untuk setiap tahunnya? Jadi kalau setiap tahunnya ini kita membagi dengan informasi yang ada di dalam perusahaan. Misalkan untuk bangunan di sini di dalam soalnya
Bangunan dan peralatan memiliki sisa manfaat masing-masing 7 tahun dan 3 tahun. Jadi bangunan ini masa manfaatnya adalah 7 tahun, sedangkan peralatan masa manfaatnya 3 tahun. Dengan asumsi pada akhir periode nilainya 0. Sehingga di tahun 2017 yang bisa kita alokasikan ke situ adalah dari total di induknya tadi kalau kita lihat ya. Nih induknya adalah 9.800.000 dan 14.700.000. 9.800.000 kita bagi, karena dia masih ada 7 tahun berarti kita bagi 7, dan 14.700.000 kita bagi 3. Sehingga kalau kita alokasikan per tahun, ini di sini nilainya adalah menjadi 1.400.000 dan 4.900.000. Sedangkan paten di sini nilainya adalah 28 juta, itu masih memiliki masa manfaat selama 40 tahun. Sehingga dari 28 juta ini akan kita bagi 40. Dan di tahun 2017 sehingga total amortisasi diferensialnya adalah 10.500.000. Nah, apa yang membedakan dengan di tahun 2018? Kenapa nilainya turun jadi 7 juta? Karena sebenarnya informasi tentang bangunan, peralatan, dan juga paten ini nilainya sama. Cuma yang membedakan adalah di kolom persediaan. Karena persediaan 3.500.000 ini dia terjual semua di tahun 2017. Terjual semua di tahun 2017, sehingga di tahun 2017 total amortisasi diferensialnya adalah 10.500.000, sedangkan di tahun 2018 totalnya adalah 7 juta rupiah karena tidak ada persediaan, karena persediaannya asumsinya sudah habis terjual. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung perhitungan diferensial untuk mengetahui berapakah saldo awal pada tahun 2017, ini bukan 2015 ya, 2017, kemudian saldo akhir di tahun 2017, atau di mana saldo akhir 2017 sama dengan saldo awal 2018, dan berapakah saldo akhir pada tahun 2018. Nah, di sini ini kita sistemnya kita punya seperti persamaan dasar akuntansi, di mana di sini kita punya sayap kiri, sisi kiri, dan juga sisi kanan. Sisi kanan di sini terdiri dari persediaan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, paten, dan juga goodwill. Nah, kalau di total dia itu nanti jumlahnya akan 100%. Cuma di sini kita bagi 70% adalah kepemilikan dari PT Daryl, dan yang 30% adalah kepentingan non pengendali atau dimiliki dari perusahaan lainnya. Nah, di sini yang harus kita kerjakan, kita jangan kerjakan yang sebelah kiri dulu. Tapi yang kita kerjakan adalah dari sebelah kanan, di mana kita masukkan dulu berapa nilai persediaan, bangunan, peralatan, paten, dan juga goodwill. Nah, ini nilainya kita dapat dari mana? Persediaan 5 juta, bangunan 14 juta. Ini bisa kita dapatkan saldo awalnya itu dari sini. Nih, di kolom selisih dari alokasi diferensial tadi yang sudah kita kerjakan. Ini nominalnya tinggal kita pindahkan ke dalam kolom saldonya tadi. Sehingga di sini kita punya persediaan 5 juta, bangunan 14 juta, peralatan 21 juta, paten 40 juta, dan goodwill 20 juta rupiah. Nah, kalau sudah kita isi yang sisi kanan ini, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan dari sisi kanan. 5 juta, kita tambahkan 14 juta, 19 juta, kita tambahkan 21 juta. Berapa itu? Berarti 40 juta. Enggak di. Iya benar 40 juta. 40 juta kita tambahkan 40 juta jadi 80 juta. Kemudian kita tambahkan goodwill 20 juta jadi 100 juta rupiah. Nah, dari 100 juta rupiah ini baru kita pindahkan ke sayap kiri. Di sayap kiri kepemilikan perusahaan 70%, berarti 70%-nya 100 juta yaitu 70 juta rupiah. Dan 30% dari kepentingan non pengendali yaitu 30 juta rupiah. Sehingga kalau di total sebelah kiri juga 100 juta dan sebelah kanan juga 100 juta rupiah. Kemudian kita selisihkan dengan apa saja perubahan amortisasi yang terjadi selama tahun 2017. Nah, kita kerjakan dari sayap kanan dulu. Yang pertama, persediaan. Karena tadi di dalam informasi persediaan itu dia dinilai terjual habis pada tahun 2017, sehingga persediaan langsung kita kurangkan semuanya. Kita kurangkan semuanya 5 juta rupiah.
Kemudian untuk bangunan ini dia masa manfaatnya masih ada 7 tahun, sehingga dari 14 juta kita bagi 7 tahun, sehingga akumulasi penyusutannya adalah per tahunnya 2 juta rupiah. Di tahun 2017 akumulasinya adalah 2 juta rupiah. Sedangkan untuk peralatan masih bisa digunakan 3 tahun, sehingga dari sini berarti 21 juta kita bagi 3, sehingga akumulasi penyusutan per tahun 2017 adalah 7 juta rupiah. Paten masih bisa digunakan selama 40 tahun, berarti penyusutannya adalah 1 juta rupiah, dan goodwill tidak ada informasi terkait penyusutan sehingga nilainya tetap. Nah, kalau sudah ini semua kita jumlahkan, kemudian 5 juta tambah 2 juta, 7 juta, 7 juta kita tambahkan 7 juta, 14 juta ditambah 1 juta berarti 15 juta. 15 juta yang 70% masuk ke PT Daryl dan yang 30% masuk ke kepentingan non pengendali. Kemudian kita selisihkan dari 70 juta kita kurangkan dengan ini, saldo awal kita kurangkan selama perubahan di tahun 2015. Maka kita akan temukan saldo akhir pada tahun 2017 di sini. Setelah kita temukan saldo akhir di tahun 2017 atau sama dengan saldo awal di tahun 2018, maka kita juga bisa menambahkan perubahan apa saja yang terjadi selama tahun 2018. Kita sama kerjakan dari sebelah kanan ya. Di sebelah kanan di sini persediaan sudah terjual habis, berarti jadi 0. Bangunan sama, akumulasi disusutkan 2 juta per tahun. Terus untuk peralatan disusutkan 7 juta per tahun, paten 1 juta, goodwill tidak ada. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini adalah 10 juta. 2 juta ditambah 7 juta, 9 ditambah 1, 10. Yang 7 juta masuk ke PT Daryl dan 30-nya yang 3 juta, 30%-nya masuk ke kepentingan non pengendali. Sehingga dari sini baru kita bisa mengetahui berapakah saldo akhirnya. Dari saldo akhir atau saldo akhir tahun 2017 sama dengan saldo awal 2018, kita kurangkan perubahan selama tahun 2018. Sehingga ketemu saldo akhirnya PT Daryl adalah 52.500.000, non pengendalinya adalah 30%-nya adalah 22.500.000, yang terdiri dari persediaan dengan nilai 0, bangunan 14 juta, akumulasi penyusutan bangunan minus 4 juta, peralatannya 21 juta, akumulasi penyusutan peralatan minus 14 juta, paten langsung dikurangkan sehingga nilainya jadi 38 juta dan goodwill-nya adalah 20 juta rupiah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada 2 kolom ini yang pasti kalian bingung karena di sana nggak ada keterangannya ini untuk mencatat transaksi apa. Jadi ini adalah kolom yang kita gunakan untuk list. Jadi ada nggak sih transaksi utang piutang antara PT Daryl dan juga PT Brangko. Nah di situ di dalam soal dia ada keterangan bahwa pada 31 Desember 2017 terdapat utang usaha PT Brangko kepada PT Daryl sebesar 10 juta rupiah yang jatuh tempo pada awal Januari 2018. Sehingga di sini transaksi utang piutangnya di tahun 2017 dan di tahun 2018. Nah, ini per tanggal 31 Desember kan ada informasi utang 10 juta, maka 10 juta ini kita masukkan di tahun 2017. Sedangkan di tahun 18 berarti asumsinya karena utang ini sudah jatuh tempo pada awal tahun, maka di tahun 2018 sudah nggak punya utang piutang lagi antara PT Daryl dan juga PT Brangko. Nah ini kita baru selesai mengerjakan part soal A di mana kita diminta menghitung diferensial yang terjadi pada saat akuisisi serta alokasi diferensialnya dan juga analisisnya. Kemudian kita beralih ke soal B di mana kita diminta menghitung bagian laba dari PT Brangko selama tahun 2017. Nah, bagian laba seperti kita tahu bahwa rumus untuk mencari laba seperti di laporan laba rugi itu adalah pendapatan kita kurangkan dengan beban. Nah, di sini pendapatan dari PT Brangko itu dia berasal dari hasil penjualan di mana bisa kita lihat di laporan rugi laba dan juga laporan saldo laba PT Brangko, di situ ada penjualan sebesar 700 juta rupiah. Dan PT Brangko ini dia nggak punya pendapatan lainnya, sehingga hasil pendapatan dia itu pure dari hasil penjualan aja.
Dan rumusnya di sini adalah pendapatan kita kurangkan beban. Beban-bebannya ada beban apa saja? Ada beban pokok penjualan sebesar 400 juta rupiah. Bisa kita lihat informasinya di laporan laba rugi. Kemudian ada juga beban penyusutan 60 juta rupiah dan juga beban lainnya sebesar 140 juta rupiah. Dimana kalau kita total jumlah pendapatan kita kurangkan dengan beban itu menghasilkan laba neto dari PT Brangko adalah 100 juta rupiah. Nah, ini adalah laba keseluruhannya dia. Karena kepemilikan kita 70%, maka kita harus mengalihkan dengan kepemilikan kita. Sehingga bagian laba dari PT Brangko yang punya kita itu adalah 70%-nya 100 juta, ketemu 70 juta rupiah. Nah, dari 70 juta rupiah ini harus kita selisihkan dengan amortisasi diferensial di tahun 2017. Amortisasi ini dia digunakan untuk menghitung berapa sih bagian laba bersih dari PT Brangko di tahun 2017 ini. Amortisasi diferensialnya total adalah 10.500.000. Ini kita dapat dari mana? Nih, kita dapatkan karena kita tadi menghitung selama tahun 2017, maka di sini kita kurangkan dengan ini. Perubahan selama dari total amortisasi diferensial di tahun 2017 sebesar 10.500.000. Atau kalau kita total juga sama seperti dari perhitungan diferensial. Oke. Nah, dari 70 juta kita kurangkan dengan 10.500.000 sehingga bagian laba dari PT Brangko di tahun 2017 adalah senilai 59.500.000. Selanjutnya di soal yang C kita diminta untuk mencatat jurnal transaksi atas investasi PT Daryl terhadap PT Brangko selama tahun 2017. Nah, di LJK sudah kita ada template-nya bahwa transaksi yang harus kita catat adalah yang pertama mencatat pembelian, kemudian mengakui laba neto, mencatat dividen dan amortisasi diferensial. Kita ke transaksi yang pertama, mencatat pembelian. Jelas ya jurnalnya di sini bahwa jurnal untuk mencatat pembelian adalah investasi pada PT Brangko pada akun kas. Nilainya 490 juta rupiah ini sama seperti nilai akuisisi seperti informasi di awal. Oke, kemudian yang kedua untuk mengakui laba neto dari PT Brangko. Nah, laba neto ini kita dapatkan dari mana? Dari perhitungan laba rugi tadi. Ini, perhitungan bagian laba yang kita miliki atas PT Brangko ini adalah sebesar 70 juta rupiah. Sehingga dalam jurnal kita juga mengakui 70 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah investasi di PT Brangko bertambah di sebelah debit dan kreditnya kita akui sebagai bagian laba dari PT Brangko. Kemudian yang ketiga untuk mencatat dividen dari PT Brangko. Nah, dividen dari PT Brangko ini kalau kita lihat di laporan posisi keuangan di PT Daryl itu dia punya piutang dividen kepada PT Brangko sebesar 14 juta rupiah. Sehingga di sini untuk pencatatan dividennya kita catat di akun kas untuk penerimaan dividen secara tunai dan piutang dividen di sini bertambah dan yang di sebelah kredit adalah investasi pada PT Brangko. Nilainya adalah 35 juta rupiah. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari informasi tentang dividen yang dibagikan oleh PT Brangko dari laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi di situ ada pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan bagian kita terhadap PT Brangko itu adalah 70%, sehingga untuk pencatatan dividennya adalah 70%-nya dari 50 juta rupiah atau sekitar 35 juta rupiah. Nah, 35 juta rupiah ini untuk piutang dividen 14 juta sehingga menerima kas adalah 21 juta rupiah. Selanjutnya mencatat terkait amortisasi diferensial. Nah, jurnalnya adalah bagian laba di sebelah debit dan investasinya di sebelah kredit. Investasi di sebelah kredit artinya investasi berkurang. Berarti fix ya, ini digunakan untuk mencatat amortisasi atau penyusutannya. Nilainya adalah 10.500.000. 10.500.000 kita dapatkan dari mana? Nah, ini total amortisasi diferensial dari tahun 2017 adalah 10.500.000. Sehingga nilai inilah yang kita catat sebagai nominal dalam jurnal untuk pencatatan amortisasi diferensial.
Nah, kalau sudah mencatat jurnal ini, maka step selanjutnya ketika kita diminta untuk menghitung saldo investasi per 31 Desember 2017 adalah sebenarnya kita diminta untuk menghitung ini loh, nilai investasi pada PT Brangko. Nih, investasi pada PT Brangko yang pertama berarti ini adalah saldo awalnya 490. Kemudian kita tambahkan, karena investasinya ada di sebelah debit, berarti kita tambahkan 70 juta. Kemudian dari laba neto. Kemudian di sini ada investasi di sebelah kredit, berarti ini angkanya minus untuk pembagian dividen 35 juta. Kemudian mencatat amortisasi diferensial di sebelah kredit juga, berarti angkanya minus lagi 10 juta 500. Sehingga rumusnya adalah investasi awal 490, kita tambahkan laba 70 juta, kita kurangkan dividen 35 juta, dan kita kurangkan dengan amortisasi 10 juta 500. Kalau kita tulis akan jadi seperti ini. Investasi awal adalah 490 juta rupiah, kita tambahkan dengan laba, karena laba kita 100 juta, kita kalikan kepemilikan kita 70%, sehingga ketemu labanya adalah 70 juta, maka nilai investasinya menjadi 560. Kemudian kita kurangi pembagian dividen, 70%-nya 50 juta adalah 35 juta, kita kurangi dengan amortisasi diferensial sama ya, 10 juta 500. Sehingga nilai investasi per akhir tahun 2017 adalah sebesar 514 juta 500 ribu rupiah. Nah, selanjutnya yang terakhir di poin yang E, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi. Nih, sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita juga harus menghitung nilai bukunya. Ingat kemarin rumus nilai buku adalah nilai buku awal ditambah laba dikurangi dividen sama dengan nilai buku akhir. Sama, kita mengerjakannya juga dari sayap kanan dulu. Nilai buku awal terdiri dari saham biasa dan juga saldo laba, total 600 juta rupiah. Kalau kita bagi 70-30 menjadi 420 juta rupiah dan 180 juta rupiah. Kemudian ditambahkan laba neto, labanya adalah 100 juta. Kita bagi lagi, berarti 70 juta untuk PT Daryl dan 30 juta untuk kepentingan non pengendali. Kemudian dikurangi dividen 50 juta rupiah yang dialokasikan 35 juta untuk PT Daryl dan 15 juta dari 30%-nya non pengendali. Nah, ini adalah perhitungan nilai buku, sehingga didapatkan nilai buku akhir. Ini merupakan hasil penjumlahan antara nilai buku awal ditambah laba neto kita kurangi dengan dividen. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi yang biasanya kita buat, kan jurnalnya bunyinya hanya saham biasa, saldo laba, kemudian bagian laba di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah dividen dan investasi. Itu kalau kemarin di soal di mana kepemilikan kita terhadap perusahaan itu adalah 100%. Sedangkan dalam soal kali ini, kepemilikan kita terhadap perusahaan itu hanya 70%. Sehingga akan ada dua akun tambahan yang kita masukkan, yaitu akun kepentingan non pengendali. Akun kepentingan non pengendali ini kita gunakan untuk mencatat apa? Jadi ini kita gunakan untuk mencatat bagian perusahaan yang tidak dimiliki oleh kita, tapi dimiliki oleh entitas lainnya. Kita masukkan ya, saham biasa 500 juta, ada informasi di awal. Saldo laba 100 juta. Kemudian bagian laba seperti yang sudah kita hitung tadi, bahwa bagian labanya di sini adalah 70 juta rupiah. Dan kepentingan non pengendali di sini adalah sebesar 30 juta rupiah. Nah, jadi kalau di total sama ya, 500 ditambah 100, kemudian ditambah 70 dan 30. Sedangkan yang di sebelah kredit di sini yang kita masukkan adalah pembagian dividen. Dividen yang dibagikan tadi ada informasi bahwa dividen yang dibagikan adalah 50 juta rupiah. Dan investasi pada PT Brangko ini adalah nilai dari buku akhir dari PT Daryl, 455 juta rupiah. Dan kepentingan non pengendali berarti ini dari 30%-nya yaitu 195 juta rupiah. Kalau kita jumlahkan antara debit maupun kredit, dia nilainya akan balance. Nah, kemudian di sini kita akan mencatat jurnal untuk reklasifikasi amortisasi diferensial. Jurnalnya di sini bunyinya adalah
di sebelah debitnya adalah beban-beban yang kita keluarkan, dan di sebelah kreditnya adalah bagian laba dan juga kepentingan non pengendali. Yang pertama ada beban pokok penjualan untuk mencatat persediaan, beban penyusutan bangunan, peralatan, dan amortisasi paten. Goodwill tadi nggak ada ya, karena goodwill memang tidak disusutkan, sehingga nggak kita catat di sini. Nah, di sini angkanya kita dapatkan dari mana? Jadi angka ini kita dapatkan dari informasi selisih di atas. Nih, kita dapatkan dari sini bahwa persediaan nilainya adalah 5 juta rupiah. Kemudian, untuk yang beban penyusutan bangunan, ini dari 14 juta kita bagi 7 menjadi 2 juta rupiah. Penyusutan peralatan 21 juta tadi dibagi 3, sehingga ketemu 7 juta rupiah. Dan amortisasi paten di tahun 2017 adalah sebesar 1 juta rupiah. Jadi ini adalah untuk mencatat reklasifikasi amortisasi untuk tahun 2017. Jadi bukan untuk total keseluruhannya ya, tapi hanya untuk tahun 2017. Dan di sebelah kreditnya adalah bagian laba dari PT Brangko sebesar 10.500.000, dan yang 4.500.000 itu adalah bagian 30% yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Itu untuk reklasifikasinya. Dan kemudian untuk mencatat reklasifikasi diferensialnya, ini kita catat sebagai akunnya dengan nilai yang fullnya. Bangunan, peralatan, paten, dan goodwill pada akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan, investasi di PT Brangko, dan kepentingan non pengendali. Loh Bu, kenapa di sini nggak ada akun amortisasi paten? Karena kalau kita lihat paten ini di sini dia tadi nggak ada akun akumulasinya, tapi dia langsung dikurangkan pada nilainya. Nih, kita lihat ya. Kalau dari sini. Kalau untuk bangunan, dia ada akun akumulasi penyusutan bangunan. Peralatan, ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Tapi kalau paten, akumulasinya langsung dikurangkan pada nilai patennya. Sehingga tadi kita tidak mencatat tentang akumulasi penyusutan paten. Ini ya. Jadi bangunan nilainya 14 juta rupiah, peralatan nilainya 21 juta rupiah, paten nilainya dari 40 juta udah dikurangi 1 juta, 39, dan goodwill masih tetap 20 juta rupiah. Kalau kita catat di sebelah kredit, akumulasinya adalah 2 juta dari akumulasi di tahun 2017, akumulasi penyusutan peralatan di tahun 2017 ada 7 juta, dan investasi di PT Brangko adalah 59.500. 59.500 kita dapatkan dari mana? Dari sini. Ini. Dari nilai saldo akhir pada tahun 2017 adalah sebesar 59.500 dan non pengendalinya adalah 25.500. Tinggal kita pindahkan ke dalam pencatatan di sini di jurnal. Itu untuk mencatat reklasifikasi diferensial. Sedangkan untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan terkait utang piutang, berarti artinya apa? Kita harus mengenolkan saldo utang dan juga saldo piutang dari PT Brangko maupun PT DRL. Nah, kalau teman-teman ingat, utang itu dia saldo normalnya bertambah di sebelah kredit. Sehingga ketika kita ingin mengenolkan saldo utang itu, maka kita harus membuat nol saldo utang. Caranya gimana? Kalau utang bertambah di sebelah kredit, maka kita harus menambahkan dengan jumlah yang sama pada kolom debit, sehingga utangnya ini akan jadi nol atau habis. Sehingga jurnalnya adalah utang usaha kita catat di sebelah debit, dan kreditnya adalah piutang usaha. Nominalnya 10 juta dari mana? 10 juta dari ini rekapitulasi. Nih, kalau teman-teman ingat, transaksi utang tahun 2017 ada 10 juta rupiah. Di tahun 2018 nggak ada, jadi nggak perlu kita catat. Sehingga di sini kita mencatat untuk di tahun 2017 jurnalnya adalah utang di sebelah debit dan kreditnya adalah piutang. Karena piutang ini dia saldo normalnya kan bertambah di sebelah debit. Kalau piutang kita tambahkan di sebelah kredit, artinya piutangnya jadi 0 sehingga habis. Sama halnya dengan mengeliminasi transaksi antar perusahaan terkait utang piutang dividen. Kalau kita lihat di laporan posisi keuangan, di situ ada piutang dividen PT DRL sebesar 14 juta rupiah.
Nah, jurnalnya sama, utang di sebelah debit dan kreditnya adalah piutang sebesar 14 juta rupiah. Oke, itu. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait study case, di mana study case tersebut membahas tentang akuisisi sebagian, di mana nilai dari akuisisinya itu melebihi nilai tercatat ekuitas. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasannya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan pada forum telekonferensi yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Sampai ketemu di sana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.